Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafabi dari kelas 3 D3 Elektronika B dengan nomor NRP 11031818138. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan K3 yang ada di bidang kelistrikan. Mengenai apa pengertian dari K3 dan seperti apa K3 kelistrikan itu, mungkin bisa saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Pengertian dari K3. K3 atau biasa disebut kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Apa saja peraturan K3 di bidang kelistrikan? K3 listrik, keamanan, dan keselamatan kerja begitu penting khususnya dalam pemasangan instalasi listrik. Sebab biasanya kegiatan ini rawan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa timbul akibat adanya sentuhan langsung dengan penghantar peralihan arus atau kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa gambar tersebut merupakan sebuah peralatan K3 yang biasanya digunakan untuk keselamatan kerja di dunia listrik. Mulai dari sarung tangan, sepatu safety, kacamata, dan lain-lainnya. Kemudian apa fungsi dari sarung tangan? Sarung tangan adalah berfungsi untuk mencegah terjadinya sengatan listrik pada saat terjadinya kontak antara teknisi dengan sumber listrik. Kemudian untuk yang sepatu digunakan untuk menghindari dari sengatan listrik yang berasal dari ground. Dan untuk kacamata digunakan untuk menghindari dari sebuah aktivitas fisik yang mengenai mata. Kemudian lanjut ke next selanjutnya. Kemudian dasar hukum dari K3 kelistrikan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja yang berbunyi pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan K3 di bidang listrik di tempat kerja. Menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan bangun beserta isinya. Dan yang contoh yang kedua adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 yang berbunyi setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan, dan digunakan. Dan tentunya masih banyak sekali dasar-dasar hukum yang berkaitan tentang K3 kelistrikan yang berpedoman pada peraturan menteri maupun undang-undang. Berikut merupakan standar K3 listrik di Indonesia. Di sini adalah merupakan beberapa buku-buku yang berisi tentang peraturan K3 kelistrikan yang biasanya digunakan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan K3 di Indonesia. Mulai dari IF 1938, PUIL atau biasa disebut Peraturan Persyaratan Umum Instalasi Listrik, mulai dari tahun 1964, 1977, 1987, dan yang terbaru adalah PUIL tahun. Kemudian lanjut ke next slide selanjutnya. Berikut merupakan macam-macam bahaya kejut listrik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah sentuhan secara langsung. Adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Yang dimaksud adalah sebuah terjadinya kontak fisik antara tangan teknisi dengan sebuah kabel yang bertegangan listrik. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi bahaya sentuhan langsung? Yaitu dengan cara yang pertama, proteksi dengan isolasi bagian aktif. Yang dimaksud adalah dengan memberikan sebuah proteksi atau lapisan pada bagian kabel yang bertegangan listrik. Yang kedua yaitu proteksi dengan penghalang atau selungkup, yaitu dengan memberikan sebuah penutup pada kabel sehingga mengurangi terjadinya sengatan listrik. Dan yang ketiga yaitu proteksi dengan rintangan, yaitu dengan memberikan sebuah rintangan atau penghalang di daerah sekitar kabel. Dan yang keempat yaitu proteksi dengan penempatan di luar jangkauan, yaitu dengan menempatkan kabel di luar dari jangkauan manusia sehingga dapat mengurangi terjadinya kontak fisik antara teknisi dengan kabel yang bertegangan. Dan yang terakhir yaitu proteksi tambahan dengan
gawai proteksi arus sisa. Dan kemudian yang kedua yaitu sentuhan tidak langsung. Adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan. Menjadi bertegangan karena terjadinya kegagalan isolasi. Yang dimaksud adalah sebuah sumber listrik yang memiliki tegangan yang sangat tinggi, biasanya itu memiliki sebuah medan magnet yang mana apabila terdapat seseorang yang mendekati daerah di luar daerah jangkauan aman, maka akan terjadi tersengat listrik. Maka dari itu, bagaimana cara mengatasinya bahaya sentuhan tak langsung, yaitu dengan cara yang pertama, proteksi dengan pemutusan suplai secara otomatis, yaitu dengan memberikan pengaman misalnya seperti MCB. Ketika terjadi kelebihan arus, maka MCB akan otomatis memutus arus listrik. Yang kedua yaitu proteksi dengan penggunaan perlengkapan kelas 2 atau dengan isolasi ekivalen, yaitu dengan menggunakan isolasi berlapis. Dan yang ketiga yaitu proteksi dengan lokasi tidak konduktif, yaitu dengan memberikan proteksi pada lokasi yang tidak bertegangan listrik. Dan yang keempat yaitu proteksi dengan ikatan penyama potensial lokal bebas bumi. Yang terakhir yaitu proteksi dengan separasi listrik. Kemudian berikut merupakan proteksi bahaya dari yang pertama yaitu sentuhan secara langsung. Cara aman atau di luar jangkauan yaitu untuk tegangan 1 kV, untuk jarak amannya yaitu jarak 50 cm, dan untuk tegangan 12 kV 60 cm, dan begitu seterusnya sampai dengan 500 kV yang memiliki jangkauan jarak aman yaitu 300 cm atau 3 meter. Yang kedua yaitu proteksi bahaya pada sentuhan tidak langsung, yaitu bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu dengan diberikan sistem TT atau pembumian pengaman, atau biasa disebut dengan grounding. Dan yang kedua yaitu sistem IT, yaitu dengan memberikan hantaran pengaman. Biasanya itu terdapat pada sebuah perangkat elektronik yang mana terdapat sebuah kabel yang tidak tersambung ke bagian manapun. Biasanya itu nantinya akan ditancapkan pada dinding yang biasanya digunakan untuk membuang arus buang dari sebuah perangkat elektronik tersebut. Yang ketiga yaitu sistem TN atau pembumian netral pengaman, yaitu dengan memasang sebuah grounding yang ditancapkan langsung ke bumi dengan memakai elektroda. Yang berikut merupakan pola pengawasan dari K3, mulai dari gambar rencana, pasang, sampai dengan pemakaian dan dilakukan tes secara berkala, dan tentunya dengan diselingi dengan commissioning, pengasahan gambar rencana yang digunakan untuk mengevaluasi kembali gambar rencana awal yang kemudian nantinya akan dipasang dan akan dilakukan kembali sebuah tes dan commissioning ulang dan disahkan lagi pemakaiannya, kemudian baru dipakai pada tempat yang sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai K3 di bidang kelistrikan. Bila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.